Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat pagi dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya pakai mic ini atau ini? Ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang boleh berkenan hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama kita belajar, untuk bersama-sama kita mengupayakan bagaimana kita hidup sehat. Tahun 2020 kita sedang mulai satu perubahan dari Depo Manggata Mojopahit menjadi Bayu Sehat Mandiri. Ketika terjadi perubahan ini Bapak Ibu, ada beberapa alasan yang penting yang kita lakukan kenapa kita harus berubah. Kalau dulu di Depo Manggata Mojopahit Bapak Ibu hanya membeli produk-produk yang kita sediakan, tetapi di Base Herbal ini Bapak Ibu akan diarahkan. Jadi yang beli bukan Bapak Ibu, tapi yang menentukan produk bukan Bapak Ibu, tapi biarkan teman-teman yang ada di Base Herbal yang akan menentukan produk-produk yang cocok bagi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya secara pribadi menyadari jikalau hanya menggunakan jamu-jamu herbal, ya kita mengalami kesembuhan, tapi waktunya ada yang lama. Biasanya kalau dulu saya menyarankan sekitar 2 tahun, 3 tahun, kan begitu. Tapi untuk mempercepat proses itu semua, karena itu di tahun ini, baru bulan ini, bulan November kemarin, saya meluncurkan senam yang kita sebut Mahatma BSM. Mahatma BSM itu singkatan dari Mari Sehat Bersama BSM. Ini adalah senam pernafasan yang di dalamnya ada sekitar 7 gerakan. Jadi untuk apa saja? Yang pertama, bagi mereka yang kepingin sembuh, terutama sakit lambung yang menaun. Yang kedua, sakit migrain. Yang ketiga, sakit pada telinga yang mendengung, bahu yang kaku, atau leher yang kaku yang bertahun-tahun. Kemudian senam ini juga baik untuk siapa? Mereka yang mengalami tangan kesemutan, kaki terasa berat, kebas, mati rasa. Kemudian mereka yang mengalami gangguan hernia ataupun gangguan pada prostat. Senam ini kami buat Bapak Ibu dengan harapan Bapak Ibu bisa mendapatkan kesehatan secara murah, secara sehat, dan yang kedua bisa diajarkan kepada seluruh keluarga. Tema pada pagi hari ini tentang bagaimana senam pernafasan yang baik dan benar. Ini sedikit saya akan bahas. Setiap orang setiap hari bernafas, betul ya? Ada yang nafasnya pendek, ketika kita pakai berlari jadi ngos-ngosan. Ada orang baru berlari sedikit jadi batuk, kadang-kadang sampai muntah. Jadi mereka yang berbeda-beda, kenapa kok bisa jadi berbeda-beda? Karena mengalami sesuatu juga hal yang berbeda. Loh, ini semua sama-sama bernafas, sama-sama tarik udara, disimpan, dikeluarkan. Apa yang membedakan orang ketika jalan sebentar aja bisa ngos-ngosan, baru jalan 50 meter bisa kayak susah minta ampun. Ada orang juga yang baru berlari 100 meter sudah bisa sampai batuk-batuk, kadang-kadang sampai muntah. Ketika kita bisa belajar seni bernafas Bapak Ibu, sebenarnya yang kita kontrol nomor 1 adalah pikiran. Ketika kita bisa mengendalikan nafas kita sedang mengelola pikiran kita.
penyakit apa yang paling penting dengan seni pernafasan ini bisa cepat disembuhkan yang berhubungan dengan pernafasan? Adalah penyakit lambung nomor 1. Orang yang sakit lambung 80-70% mereka rata-rata ada pikiran was-was, selalu takut, selalu cemas, selalu khawatir. Sehingga apa? Ada masalah sedikit aja dia sudah menjadi kayak ketakutan. Ini yang memacu tubuh untuk dia butuh energi. Jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berpikir menjadi takut, menjadi cemas, menjadi marah, menjadi emosi, itu sebenarnya menghabiskan energi, menghabiskan tenaga. Ketika Bapak Ibu perlu tenaga, maka tubuh secara otomatis akan menginstruksikan untuk buat tenaga. Apa yang dibuat? Karena tubuh itu prosesnya dimulai dari perut, maka yang keluar pertama kali asam lambung. Asam lambung akan meningkat jumlahnya. Untuk apa? Untuk mengolah makanan yang ada di dalamnya atau mempercepat proses penyerapan makanan yang ada di dalamnya. Tetapi pada waktu nyenengan pas butuh energi, pas butuh pikiran takut, cemas, marah, dan lain sebagainya, pada waktu itu tidak ada makanan di lambung. Maka yang terjadi apa? 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin tidak terjadi penyakit apa-apa. Tetapi ketika kejadian ini berulang kali, maka timbul penyakit MAH. Nah, bagaimana proses penyembuhannya ketika kita menggunakan pernafasan? Nomor 1, ketika kita bernafas, menghirup udara, Bapak Ibu membuat satu konsep begini. Ketika Bapak Ibu menghirup udara dengan satu pikiran, ambil yang baik. Ambil semua yang sudah baik. Syukuri semua yang sudah Bapak Ibu alami. Syukuri semua yang sudah Bapak Ibu kerjakan hari ini. Terus yang kedua, ketika melepaskannya, miliki satu hati di dalam pikiran kita sedang berkata yang jelek, yang buruk, penyakit sedang kita buang keluar. Jadi ketika Bapak Ibu bangun tidur, ketika ambil waktu nanti seandainya mau bisa ikut latihan jadi senam saya ini, Bapak Ibu saya ajarkan di dalam YouTube, di dalam Bayu Sehat Mandiri. Jadi di situ ada senam Mahatma. Atau nanti Bapak Ibu juga bisa belajar ke base herbal terdekat. Di tiap-tiap kecamatan akan buat kelompok-kelompok yang akan mengajari Bapak Ibu untuk bagaimana senamnya. Jadi konsep nomor 1 tadi, tarik yang bagus, yang baik, lepas yang buruk. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola emosi paling baik. Kita tidak bisa mengontrol semuanya. Kita tidak bisa mengatur semuanya. Yang bisa kita kerjakan hanya sekarang. Saya bilang ya, yang bisa kita kerjakan adalah sekarang dan ke depan. Karena itu apa langkah terbaik ketika kita menghadapi masalah? 1, serahkan semua, pasrah. Saya membuat satu kesimpulan Bapak Ibu. Banyak pasien-pasien saya ketika mereka sakit parah, ketika mereka sakit yang tidak ada obatnya, ketika mereka sudah notabene sudah menyerah, sudah berobat kemana-mana tidak sembuh, justru ketika mereka bisa pasrah, menerima keadaan, bersyukur dengan apa yang ada, justru mereka malah menjadi cepat sembuh dan pulih. Karena apa? Karena ketika mereka bisa berserah, justru disitulah letak kekuatannya. Jadi senam ini dasarnya nomor 1 adalah bersyukur, yang kedua melepaskan yang jelek, yang ketiga adalah berserah. Bagaimana caranya? Begini, ini salah satu metode dasar yang kita pakai untuk awal sebelum melakukan gerakan-gerakan senam. Ketika Bapak Ibu tarik nafas, tarik sebanyak-banyaknya. Bayangkan Bapak Ibu mengambil sesuatu yang positif sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, karena yang masuk ini adalah baik, karena yang masuk ini adalah positif,
simpan di dalam tubuh selama mungkin. Semaksimal mungkin Bapak Ibu bisa menyimpannya. Setelah disimpan cukup lama, tahan di bagian perut, karena di dada tidak bisa menahan lama, simpan di perut, kemudian lepaskan pelan-pelan. Sambil dengan satu konsep semua penyakit ikut dilepaskan bertahap. Tidak perlu lama, tidak perlu setiap hari lama waktunya. Cukup Bapak Ibu melakukan senam pernafasan ini yang kita sebutnya pernafasan dasar. Cukup kurang lebih sekitar 5 menit setiap hari. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu bisa konsep yang dasar ini minimal satu, emosinya Bapak Ibu akan menjadi terkontrol. Kemudian yang kedua, seandainya Bapak Ibu mengalami sakit, kram pada perut, nyeri pada dada, kram pada kaki, Bapak Ibu mulai berlatih. Atau pada waktu dada terasa panas atau pikiran terasa, kepala terasa sakit atau pusing, Bapak Ibu bisa melakukan senam yang sama. Tarik nafas pelan-pelan, nikmati, tahan di dalam perut, simpan beberapa waktu, mungkin sekitar 10 detik sampai 15 detik, lepaskan pelan-pelan. Insya Allah penyakitnya Bapak Ibu juga akan sembuh. Senam ini saya buat Bapak Ibu, harapannya satu. Ini akan membantu proses penyembuhan bagi Bapak Ibu sendiri. Karena apa? Kalau cuma herbal itu sedikit yang bisa kita bantu. Tetapi dengan pernafasan, dengan terapi, Bapak Ibu akan mendapatkan jauh lebih maksimal. Harapan saya nanti mulai awal bulan Desember, ini teman-teman Beserbal dari tingkat kecamatan dan pengecer, semua akan kita bekali minggu depan tanggal 24 dan 25 November ini di Mojokerto. Mereka akan kita latih secara saya pribadi yang latih. Setelah itu mudah-mudahan mereka bisa mengajarkan kepada Bapak Ibu di awal bulan. Jadi minta tolong. Nanti jenengan tidak usah malu, tidak usah takut. Kalau butuh terapi, seandainya terapi untuk stroke, terapi untuk saraf, terapi untuk belajar senam, ataupun cara-cara aplikasi yang bagaimana kita untuk pasien kanker, pasien-pasien diabetes, bagaimana aplikasinya yang selama ini cuma jenengan dengar di radio, mulai bulan depan, mulai awal bulan ini, jenengan bisa langsung belajar ke Beserbalnya. Karena mereka akan kita bekali ilmunya, kita akan latih semuanya. Jadi nanti silakan datang ke tingkat kecamatan. Kalau nanti penyakitnya Bapak Ibu kan kadang-kadang kalau nunggu talkshow saya kan lama ketemu saya. Nanti Bapak Ibu bisa tinggalkan kalau seandainya penyakitnya di situ banyak, penyakitnya di situ belum bisa dijawab. Setiap kecamatan akan membuat komunitas Bapak Ibu, jadi komunitas BSM. BSM itu Bayu Sehat Mandiri, yang kita bangun sebenarnya ada 3, ada pertanian, ada kesehatan untuk mencapai kesejahteraan. Itu visi saya mulai dari kecil. Karena itu nanti jenengan bisa belajar semuanya di pimpinan-pimpinan Beserbal tingkat kecamatan. Kemudian yang kedua, ini daerah Ponorogo, ini juga baru, ini saya umumkan sekali. Tahun 2020-2021 kita sedang juga mengeluarkan produk-produk baru. Ada 19 produk baru yang kita keluarkan tahun ini dan tahun depan. Jadi ditambah dengan yang lama berarti ada 20 produk baru. Jadi kalau ditambah dengan yang lama, produk kita sudah ada sekitar 34 produk. Jadi ada tambahannya nanti namanya, kalau selama ini Bapak Ibu kenal Empro, MP5, Barevit, Temanggata, Ejiko dan lain-lain. Produk yang baru kemarin saya kesulitan nama Bapak Ibu, karena kesulitan nama saya kasih nama BSM 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11. Sudah paling gampang sudah. Biar nanti yang ingat-ingat
yang jual saja. Terus yang kedua, rebusan. Biasanya saya nyarankan banyak rebusan karena pasien-pasien kita tidak semua tinggal di desa, nyari bahannya kadang-kadang susah. Karena itu kita juga keluarkan produk yang untuk rebusan. Itu ada sekitar 9 produk. Harapan saya satu, bersama BSM kita bangun kesehatan, bersama BSM kita bangun kemandirian. Dan ke depan harapan saya kita sama-sama sejahtera. Karena apa? Orang sakit tambah lama tambah banyak, jenengan bisa terlibat bersama-sama. Siapa di sini yang sudah praktek buat obat sendiri, jamu sendiri, tanam sendiri di rumah sudah ada atau belum? Belum ada, tapi harusnya sudah banyak kok. Kan ini yang saya himbau dari dulu. Visi kami kesehatan bisa dilakukan secara mandiri. Visi kami kesehatan bisa dilakukan secara gratis oleh Bapak Ibu. Nanti juga saya umumkan untuk terapi di setiap Bserbal kita sepakati gratis Bapak Ibu. Jadi tidak usah takut. Di sana untuk terapi jenengan seandainya dipijet pun tidak perlu bayar. Karena kemarin semua Bserbal saya bilangi untuk ajari juga gratis. Harapan saya dia juga ngajari jenengan gratis. Harapan saya jenengan ajarkan juga ke orang lain yang lebih membutuhkan. Karena di sini pasien banyak, saya tidak akan mau nambah waktu. Kita akan mulai untuk acara dialog. Monggo Pak Pri.